Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya butuh pakai ini. Mau nempelnya di mana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim ajmain. Jazakumullah khairan katsiran jiddan atas undangan yang kami sangat-sangat menghargai. Bagi saya, kemana saya pergi, disitulah takdirnya saya bisa ketemu dengan ananda-ananda yang akan merubah masa depan Muslim Indonesia. Saya menikah dengan ayahnya Habib Hasan Ayatullah, dan saya menikah dengan Habib di usia 20 tahun. Jadi saya di Singapura, saya lahir dan besar di Singapura, sebab itu lagunya masih Siti Nurhaliza, belum bisa Krisdayanti, and I speak totally perfect British English. Karena saya lulusan English Language and English Literature, Cambridge University, United Kingdom. Jadi sayangku tersayang, Anda adalah pemimpin. Pemimpin di dalam keluarga. Anda bertanggung jawab terhadap 4 orang perempuan. Ibu, saudara perempuan, anak perempuan, dan istri. Sebagai pemimpin, Anda harus benar-benar bertanggung jawab dari dunia sampai syurga Jannatul Firdaus. Habib punya istri 3. Istri pertama orang Dompu, anak 6. Istri kedua orang Surabaya, anak 6. Keduanya Syarifah. Saya istri ketiga, anak saya 7. Dan cucu saya jalan 14 orang. I still look good, right? Nobody knows that he is my son. Jadi Habib Hasan itu awet tua, saya awet muda. Itu aja. Karena saya tahu orang kalau kemana orang pergi, pasti orang pikir Habib Hasan itu suami saya. Karena badannya tinggi besar, ya biasalah orang Arab. Kalau saya bukan orang Arab. Datuk saya orang Bugis. Orang Bugis yang merantau ke Malaysia, jadi raja di Perak. Datang masuk British, perang, kalah. Karena apa? Kalahnya karena apa? Karena banyak munafik di dalam kerajaan itu. Kalau kita belajar sejarah tentang Islam, peradaban Islam seperti ustazah yang mengajarkan, jatuhnya satu kerajaan, satu perusahaan, satu institution, satu organization bukan dari luar. Bukan datang tiba-tiba orang datang perang, kalah, langsung kalah. It's from the inside. Semuanya dari dalam. Nurul Iman juga seperti itu. Ketika Habib di 2010 bilang, beritahu saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi. Nurul Iman harus sampai kiamat gratis. Tempat tinggal, makan, kesehatan, dan pendidikan untuk semua santri. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai S1, sampai pengabdian 2 tahun, dan sampai kami nikahkan ustadz-ustadzah yang sudah selesai pengabdian. Jadi di Nurul Iman, tidak ada yang namanya FaceTime, chat time, Facebook. Semuanya dijodohkan. Selesai S1, pengabdian 2 tahun, pengabdian di unit-unit usaha, di bagian pendidikan. Mereka rata-rata hafidhah, dan nanti akan dijodohkan oleh pesantren. Sebelum mereka balik ke daerah mereka, mereka akan pulang bawa ijazah dan bawa pasangan hidup. Tujuannya untuk apa? Untuk bangun pesantren gratis di semua kabupaten di seluruh Indonesia. Tidak perlu pesantren besar-besar. Yang penting ada santri, bisa mengajar, bisa usaha. Itu yang paling penting. Karena Habib ingin bangsa Indonesia harus menjadi orang-orang yang alim. Orang-orang yang kaya raya. Karena kalau punya ilmu, tidak punya uang, bisa disogok. Bisa dibayar. Mohon maaf, seperti sekarang kita lihat banyak kiai yang bisa disogok. Karena apa? Karena tidak punya uang. Butuh amplop.
Seperti Habib Hasan tadi bilang, sudah di DP Umi. Saya bilang, kamu ya, kamu Habib DP atau Habib amplop? Pilih aja. Ilmu tidak bisa diperjualbelikan. Ilmu milik Allah. Tidak ada harganya ilmu itu. Jadi ketika Anda nanti mengajar, walaupun mengajar alif bata atau mengajar ilmu tafsir, tidak boleh pasang harga. Dikasih berapa aja terima aja. Saya kemana saya pergi, mau dikasih berapa aja nggak apa-apa. Yang penting dibayarkan tiket pesawat dan tidur di hotel. Kalau di hotel DDI Mangkoso itu sudah bintang 5. Senang saya, hotelnya tenang, bersih. Yang paling penting itu adalah bersih. Karena bagi kami, alhamdulillah, dididik oleh Habib bahwa money is important but money is not everything. Uang itu penting, tapi uang bukan segalanya. Hidup hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayang-sayangku tercinta, you are gonna be the boss. Anda akan jadi bos. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis, pimpinan perusahaan seperti Gus Anas, Anda harus menjadi pemimpin yang fatonah, amanah, siddiq untuk tabligh. Di Nurul Iman, santri-santri seperti Anda ini yang rata-rata kurus kering, kalau angin tiup bisa terbang, sedikit-sedikit batuk, sedikit-sedikit pilek, sedikit-sedikit meriang, sedikit-sedikit mentrax. Kan biasa kan anak-anak santri itu penyakitan melulu. Anda harus ingat ya, untuk membela agama Islam harus orang yang sehat, kuat. Tidak bisa tiba-tiba masuk, oh saya minta dikerokin, masuk angin. Lebay banget. Sebab itu di Nurul Iman, santri-santri yang masuk S1, semester 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman, wajib militer. Yes, Habib Hasan ini masuk Kopassus loh. Dipaksa makan apa? Ular. Tapi Habib Hasan bilang, enggak, saya nggak mau makan ular. Saya lebih baik puasa malam-malam. Tetapi itulah cobaan. Kenapa Umi masukkan santri-santri dan insya Allah bisa di Mangkoso juga, anak-anak S1, semester 1 harus diwajib militerkan. Karena apa? Di Singapura, di Korea, di Turki, anak-anak mudanya wajib militer. Masuknya di tentara, polisi, dan paramedics. Paramedics itu di ambulance dan di penanggulangan bencana. Sama dengan di Singapura. Di Singapura semua anak 18 tahun tidak boleh kuliah, tidak boleh kerja. Wajib militer. Karena apa? Di militer itu diajarkan 3 hal. Yang paling penting adalah disiplin. Anda bikin tempat tidur, kan kalau di tentara itu kan ada barak tempat tidur. Ketika dilempar koin di atas tempat tidur dan koinnya tidak membal, perbaiki itu tempat tidur. Anda harus bikin spray ini benar-benar very straight, very hard, keras, supaya ketika Anda lempar koin, dia bisa membal. Kalau tidak, berulang-ulang kali. Kemarin Habib Hasan cerita, ketika kita di tentara, kita makan, kedengaran suara, kan dilarang Nabi. Rasulullah SAW bersabda, kalau makan tidak boleh ada suara. Tidak boleh ngobrol, apalagi muncrat-muncrat, nasinya, apanya, sampai ngomong, mulutnya penuh. Itu dilarang Rasulullah SAW. Sama juga di tentara. Di tentara, Anda makan. Kedengaran suara, itu mulut Anda disebat sama selang. Sampai berdarah. Itulah disiplin. Dan itu disiplin yang belum dimiliki oleh rata-rata pemuda Indonesia. Anda lihat, tawuran, bunuh-bunuhan di pinggir jalan, sok gaya, gladiator. What is this? Coba kita kirim dia perang. Berani nggak dia perang? Lawan Yahudi, lawan Cina. Nggak berani dia. Beraninya sesama bangsa Indonesia, sesama orang Islam. Ada nggak dia pergi serang orang lain? Enggak. Dan itu Anda bilang orang-orang yang berani. Sebab itu, ketika Umi
di Nurul Iman, santri-santri yang harus wajib militer itu dikirim ke Kopassus, ke Marinir. Marinir itu lebih kejam dari Kopassus, dan yang paling bisa dibilang tidak terlalu parah, berat adalah di Rindam Jaya. Bagus, santri diajarkan disiplin, diajarkan kepemimpinan, dan diajarkan camaraderie. Camaraderie adalah teamwork, kerjasama sesama kelompok. Kalau Anda lihat di tentara, tidak ada orang sendiri-sendiri. Jiwa korsa. Omnya Umi di Singapura itu adalah seorang pemain bola nasional. Dia juga seorang pesepeda national team, masuk wajib militer. Umi dengar, karena di Singapura itu orang Melayu itu adalah second class citizen. Orang Islam adalah second class citizen. Padahal Singapura adalah milik pribumi Melayu. Tetapi ketika si Pitung, si Sipit selalu untung, masuk Singapura, akhirnya pribuminya diusir. Kampung-kampung Melayu digusur, orang-orang Melayu tidak boleh tinggal. Jadi satu gedung itu hanya boleh ada 5 keluarga Melayu, yang lainnya Cina, yang lainnya India. Tidak boleh kita kumpul. Supaya apa? Supaya kita tidak mengambil balik tanah-tanah orang Melayu yang diambil oleh si Pitung. Si Pit selalu untung. Dan itu sudah terjadi di daerah Indonesia, terutama di Jakarta. Tidak ada tanah lagi milik pribumi Betawi Jakarta. Semuanya sudah milik si Pitung. Jadi omnya Umi masuk tentara. Di tentara mereka harus jaga. Di sini ada bagian keamanan yang harus ronda. Ada kan? Jadi di uncle, bahasa Inggrisnya uncle atau om, uncle Umi masuk tentara dan dia adalah salah satu cadet yang terbaik. Orang Melayu. Tetapi yang biasa, karena kita orang Melayu always tidak dianggap sama mereka, akhirnya satu kali waktu mereka harus menjaga pos di depan. Uncle-nya Umi adalah orang yang sangat disiplin. Jadi dia sudah jaga, terus gantian shift berikutnya. Perhatikan ya, ketika Anda menjadi bagian keamanan, ketika mengganti shift, jadi yang pertama ke yang dua, yang pertama ini harus benar-benar membangunkan kelompok yang kedua untuk menjaga barak. Omnya Umi biasa bangunin temannya gak mau, ditendang-tendang, temannya gak bangun, akhirnya dia juga langsung tidur. Dia pikir temannya sudah bangun. Ternyata kolonel datang ke barak itu plong. Semuanya sedang ngorok, ngeces. Tidak ada yang jaga markas tentara tersebut. Yang dihukum seberat-beratnya adalah uncle-nya Umi. Karena orang Melayu. Padahal uncle-nya Umi tidak salah. Dia sudah bangunkan. Si Pitung ini kurang ajar dia. Sudah dibangun, ditendang, tetap aja gak mau. Ya, uncle-nya Umi kan sudah selesai shiftnya. Dia tidur. Ternyata si Pitung ini tidak bangun. Mereka dihukum selama 3 bulan di dalam penjara di depan tempat yang sangat panas. Disuruh jalan mengangkat barang yang sangat berat. Itulah didikan militer. Tetapi ketika kita tidak bisa bekerja sama, ya kita akan mati sama-sama juga. Jadi kalau bisa usahakan dari pesantren-pesantren bisa kerjasama dengan Rindam Jaya, ada pelatihan. Disiplin militer, kepemimpinan militer, supaya Anda itu bisa menjadi orang-orang yang berani membela kebenaran. Umi minta tolong, kuasai bahasa Arab, kuasai bahasa Inggris. If you want to go international, you have to speak English very well. Harus bisa berbahasa Inggris dengan baik. Anda mau keliling dunia. Kecuali Anda punya ilmu yang ilmu laduni. Seperti almarhum Habib Segaf bin Mahdi bin Syabakar. Habib tidak bisa berbahasa Inggris. Bahasa Arab yang fusah, yes. Tetapi Habib menguasai ilmu laduni. Sampai orang seluruh dunia, mau Yahudi, mau Buddha, mau Kristen, mau Katolik,
mau Hindu datang untuk konsultasi dengan almarhum Habib, ayah dari Habib Hasan Ayatullah. Jadi Umi minta tolong Anda sebagai laki-laki, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi seperti Gus Anas, hafal Quran, terus menguasai ilmu business and social, ilmu dunia, dan ilmu akhirat. Karena lelaki yang hebat-hebat laki-laki adalah yang menguasai ilmu. Dan dia akan menjadi pemimpin yang fatona amanah sidik untuk tabligh. Ingat, jangan lepaskan Al-Quran. Al-Quran itu kita harus bukan hanya menghafal, tetapi yang paling penting adalah mengamalkan Al-Quran. Seperti di Nurul Iman, alhamdulillah kami sampai sekarang bisa memberi makan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan gratis untuk lebih dari 15.000 santri. Kami bisa memberikan mereka uang jajan bagi mereka yang tidak punya uang jajan sama sekali karena yatim piatu atau sudah dibuang oleh orang tua mereka. Jadi anak-anak yang korban perceraian, orang tuanya sudah tidak mengakui anaknya, itu yang banyak di Al-Asriyah Nurul Iman. Karena kami memang menerima anak-anak yang tidak mampu dan anak-anak yatim. Karena cita-cita saya adalah menjadi Sayyidatina Khadijah milenial. Di mana harta kami hanya untuk Islam. Itu yang kami inginkan. Dan Anda harus punya cita-cita. Harus jadi orang alim, harus jadi orang kaya seperti Sayyidina Uthman bin Affan yang hartanya semua digunakan untuk wakaf yang bisa dinikmati sampai kiamat insya Allah. Jadi cita-cita itu yang harus ditanamkan dari sekarang. Insya Allah kita semua selamat, anak cucu turunan kita selamat, sukses sampai surga Jannatul Firdaus. Sekali lagi mohon maaf doa dan batin, sebenarnya saya masih mau berbicara banyak, tapi daripada nanti ada yang ngeces atau ngorok di pojok kan kasihan. Kalau di kami itu pasti kena hukum. Jadi insya Allah kalau Anda mau sukses, tolong disiplin. Semuanya harus disiplin. Dan yang paling penting adalah kebersihan. An-nadzafatul minal iman. Sekali lagi mohon maaf doa dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.